Halo, selanjutnya kita bakalan bahas soal satu tentang lindung nilai untuk tujuan spekulatif. Nah, di sini kita bahas ya. Pada 1 November 2016, Puan Corporation menandatangani kontrak 90 hari dengan spekulan gandum untuk membeli 300.000 gantang gandum seharga 4,30. Berarti 4,30 bisa kita simpulkan sebagai kurs spot rate-nya pada 1 November. Terus kontrak ini harus diselesaikan secara neto. Puan memiliki kontrak untuk melakukan lindung nilai atas pembelian gandum yang diantisipasi. Kontrak diselesaikan pada 31 Januari. Gunakan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, berarti kita di sini mulai nulis ya kurs spot. Tulis informasinya 4,3, terus 31 Desember 4,25, di 31 Januari 4,5. Terus kurs forward-nya kita tulis lagi, 1 November 4,2, 31 Desember ini di strip, berarti kita asumsikan ini sama kayak yang atasnya. 4,2, terus 31 Januari di 4,5. Nah, di sini kita disuruh buat bikin jurnal di tanggal 1 November, 31 Desember, sama 31 Januari. Karena di sini tujuannya buat spekulatif, berarti semua transaksinya tuh dia pencatatannya pakai metode konvensional atau masih sama kayak pertemuan kemarin gitu. Terus di sini baru kita nyatet karena ini pembelian kan. Nah, untuk membeli. Oke, karena ini nyatet pembelian, berarti kita bakalan dapat inventory yang bakalan kita beli. Berarti inventorinya di debit, terus ininya kreditnya ke account payable sebesar 1.290.000. Didapat dari mana? Didapat dari kurs spot 4,30 kita kaliin sama forward kontraknya, didapat 1.290. Terus di 31 Desember ternyata harga di pasaran tuh 4,25. Nah, berarti kan harganya tuh lebih rendah kan? Harganya lebih rendah. Berarti inventorinya ini tuh turun kan? Maaf. Jadi gini, inventory kan asalnya harganya 4,3. Kalau misalkan kita pakai kontrak, berarti kalau misalkan pakai kontrak, mau di 31 Desember, mau di 31 Januari, harganya tetap 4,3. Nah, kalau misalkan kita lihat di pasaran, ternyata harganya 4,25. Berarti kan turun kan harga inventorinya. Nah, makanya di sini tuh ada yang namanya penurunan inventory. Nah, biasanya kalau misalkan hedging atau lindung nilai, dia tuh bisa berbanding terbalik sama si kontraknya. Nah, di sini tuh yang kita lihat tuh si account payable-nya. Nah, account payable kita harganya tuh 4,3. Kita tuh sebenarnya bisa bayar 4,3. Cuman ternyata harga yang kita bayar di 31 Desember cuma 4,25. Nah, kalau misalkan dia liability, kalau misalkan nilainya turun, berarti dia akan mengakui gain. Karena harusnya kita bayar 4,3. Ternyata di 31 Desember nilainya berkurang. Jadi kita mengakui adanya keuntungan sebesar 15.000. Didapat dari perubahannya dikaliin sama forward kontraknya. Terus di sini di 31 Januari ini tinggal account payable-nya dihapusin. Ini tinggal 1.290 dikurangi 15.000, baru kas yang diterima ini sebesar kurs spot di 31 Januari. Maaf, di 31 Januari dikaliin sama forward kontraknya. Nah, exchange loss-nya berarti selisihnya. Nah, buat yang 1 Juli, aku juga kurang tahu karena di sini kurs buat nyampe ke 1 Juli ini nggak diketahui. Nah, selanjutnya